Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami menyampaikan topik kewartawanan, kenabian, Quran dan Quran. Ini sebagai rangkaian dalam diakronik hikmah sejarah para nabi, para rasul. Ini seri yang keempat ini untuk upaya merangkai suatu wawasan keilmuan dan keimanan. Bagaimana kita bertugas di dunia ini mungkin sebagai juru warta. Sebagaimana Nabi Nali kata nabaun juga berita warta. Nanti Nabiun banyak mendapat warta dari langit dan mewartakan jadi rasul. Nanti menjadi sahifah, suhuf, lembaran-lembaran berita, nanti kumpulan ini menjadi mushaf. Nah, sekarang kita melacak keilmuan sedikit segi bahasa Arab yang ada di Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'azim. Nah, ini banyak orang bertanya-tanya tentang apa? Tentang berita besar. Kalau istilah sekarang tentang the big news, berita yang menghebohkan, yang dahsyat. 'Anin naba'il 'azim. Ini akan kami ambil kata naba'nya dulu dan muatan makna. Surat An-Naba ini masyhur juz ke-30 ya, akhir amma yatasa'alun. Bagi para jurnalis atau sahafiyun nanti atau para wartawan, semoga bermanfaat untuk memotivasi bagaimana berbuat sebagaimana kenabian itu. Jadi kalau kata nabaun ya berita, yang banyak mendapat berita itu nabiun, nabiyun. Nah, ini nanti tugas mewartakan, disitulah bermakna rasul. Punya surat tugas menjadi wartawan, menjadi jurnalis. Apa ini, apa tingkat lokal, apa dunia, apa Indonesia dan sebagainya ini. Maka kalau disebut koran, sekarang disebut jaridah, lembaran koran atau sahifah, atau ini lembaran-lembaran koran itu wartawan sahafiyun, bahasa Arab ya, ahli lembaran-lembaran yang terisi. Nanti lembaran-lembaran berita yang diterima dari Allah kepada para rasul menjadi mushaf. Mushaf kumpulan lembaran-lembaran berita wahyu dari langit. Mushaf. Nah, sekarang ahli itu sahafiyun di dunia wiyah, kewartawanan, jurnal, khatibul yaumiyat itu namanya. Sahafiyun, sihafiyun, as-sihafah, jurnalistik, as-sihafah. Jadi kata sahifah. Dan juga disebut newspaper, berita, lembaran koran berita yang baru. Jadi maka kata sahifah juga artinya al-wajhu, perwajahan, halaman muka. As-sahif juga artinya wajhul ardi. Nanti yang mengisi halaman-halaman muka ini biasanya the big news, gitu kan. The big news, berita-berita besar, the headline. Nah, berita-berita macam begini ini yang mengalir terus tiap hari maka disebut currency, mengalir terus. Dari kata koran itu diambil dari kata currency yang mengalir terus. Istilah perbankan itu rekening koran atau Quran. Maka itu salah satu penerjemah dari Eropa menerjemahkan Al-Quran the Quran gitu lah. Quran the Quran, sang koran yang isinya berita-berita menjadi yang baru, menjadi newspaper itu. Mudah-mudahan di halaman muka Anda menjadi pengisi berita yang utama di sana.
Maka perwajahan koran ini menjadi suatu lomba. Biasanya itu ada sejumlah orang yang sering mendapatkan hadiah perwajahan kulit muka istilahnya itu. Semoga Anda yang terjun di jurnalistik, pemberita kebajikan, kebenaran, ya itu juga mubalik itu. Penyampai kebenaran itulah tugas kewartawanan, juga tugas kenabian. Kemudian berpahala mana membaca Quran dan koran. Biasanya ini diejek oleh para pihak tertentu. Oh, sukanya baca koran, nggak baca Quran. Nah sekarang kalau baca koran untuk niat mengerti berita-berita sehari-hari tentang kebenaran dunia yang ada. Juga ada di lembaran-lembaran surat kabar juga ada opini, ilmu pengetahuan, ada ini, ada itu. Sebagai pembantu untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya insya Allah orang baca Quran juga berpahala. Malah sebagai keilmuan menuju ke pemahaman Al-Quran. Dari koran menuju paham Al-Quran. Saya bandingkan kalau baca Quran toh nggak paham bagaimana. Ya mudah-mudahan manfaat renungan kita ini dan teman-teman jurnalis yang saya pernah bergelimang di situ kurang lebih ada 3-4 tahun waktu itu tahun 75-an ya 1974-77 saya pernah ikut bantu kerja di persurat kabaran, sedikit banyak kenal dengan sejumlah wartawan waktu itu daerah maupun pusat. Insya Allah yang kami sampaikan bermanfaat, motivasi keilmuan dan keimanan, dan bagaimana membangun peradaban yang hangat sehari-hari. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.